أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى وفعنا به وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين. Melanjutkan yang kemarin ila ankola terkait dengan perbuatan zalim gitu ya. Ila ankola idzi dzulmuh wa tasarrufu ala khilafil amri. Kemarin dikatakan bahwasanya kezaliman atas atau kezaliman yang umpama dilakukan oleh Allah itu adalah hal yang mustahil. Bagaimanapun Allah berbuat, bagaimanapun Allah menghukumi, itu semua adalah hal yang sifatnya mustahil ya. Jadi tidak akan ada kasusnya Allah itu melakukan yang namanya kebohongan, kezaliman. Karena namanya zalim itu adalah mengerjakan atau mengelola suatu hal namun tidak sesuai dengan aturannya. Wa maulana jalla wa azza wal amirun nahi wal mubih al muharrim. Nah, sedangkan Allah azza wa jalla itu ya si pemberi perintah, si pemberi instruksi, sang pemberi instruksi, sang pemberi larangan yang memberikan nilai halal, legalitas dan juga yang memberikan nilai haram. Fal amru wala nahya yatawajjahu ilaihi min siwah. Maka tidak ada namanya perintah ataupun larangan yang dihadapkan kepada Allah dari selain Allah itu sendiri. Idz kullu ma siwahu milkul lahu jalla wa ala. Karena selain Allah itu yang milik Allah. La yubdi'u syai'an wa la yu'iduhu. Nah, sesuatu selain Allah ini tidak mengawali suatu hal dan juga tidak mengembalikan suatu hal pula. Wala athara lahu fi syai'in albattah selain Allah ini tidak memberikan dampak atau efek apapun sama sekali. La syarika lahu ta'ala fi mulkih. Tidak ada yang menyekutui Allah dalam kepemilikannya, dalam kerajaannya. Wala yus'alu amma yaf'alu. Seperti di Quran itu ya la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak dipertanyai mengenai apa yang Allah kerjakan. Fasa idzan ayyudrikal aqul likullin minal mu'min wal kafir muti wal asisi hatta wujudi thawab wal iqabi aw adamiha. Maka berdasarkan dalil hal ini sah-sah saja, legal-legal saja. Manakala akal itu mendapati setiap dari mukmin, kafir, hamba taat, hamba maksiat, sah-sah saja untuk mendapat pahala atau mendapat siksa ataupun tidak mendapatkan apapun dari keduanya. Fatisasu kulli wahidin bimakhtasabihi min dzalika innama huwa bimakhtiyari maulana jalla wa azza. Kekhususan setiap masing-masing ya dari mereka itu ya mendapatkan apa-apa yang telah disebutkan tadi itu murni pilihan Allah jalla wa azza. La bisababin aqliyin iqtada dzalik, bukan karena tuntutan nalar logika yang menuntut hal itu. Lakinna idrakal aqli li jawazi hadzal makna mauqufun ala tahqiqin nadharil ladzi qaddam. Nah, tapi tentang bagaimana akal bisa mendapati nilai itu ya karena memang makna-makna ini sebenarnya berpijak atas nilai penalaran yang sebelumnya telah kita bahas. Fa pada laka bi hadza anal jaiza yang qismu aidan ila qismaini. Berdasarkan hal ini maka yang sesuatu yang jais itu terbagi juga menjadi dua bagian, yakni yang sifatnya daruri dan yang sifatnya nadhari. Kama qasamal qismanil ladzina qasamil qisman kama qasamal qismanil ladzani qablahu. Bagaimana pembagian yang berlaku juga sebelumnya. Wa tadhaha bi hadza anal aqsama tsalatsa qad tafarra'at ila satati aqsam. Nah, berdasarkan hal ini ketiga pembagian ini akhirnya bisa dibagi menjadi 6 bagian. Ya, dari perkalian 3 dengan 2. Setiap masing-masingnya terdapat 2 bagian. Wa innama ayat nasihata bil aqli fi haqqil jaizi faqulna fihi ma yasihu fil aqli. Ya, di sini
uh, oleh musannif dikaitkan kata asihah itu dengan kata al-aqlu mengenai hak yang jaiz karena begini. Ma yasihu fil akli. Nah, ucapan ma yasihu fil akli ini liyadkhula fihi nahwu jawazil adzab fi hakil muti. Supaya memasukkan konsep bolehnya memberikan azab pada seseorang yang berbuat ketaatan. Fa inal aqla huwa al-hakimu bi sihhati wujudil adzab wa adami fi haqihi. Karena di sini akal memanglah menjadi hakim mengenai keabsahan wujudnya azab ataupun tidak adanya azab bagi seorang yang berbuat taat. Bimakna annahu, dengan makna bagaimana? Law annahu wa aqulu minhuma lam yalzam min wuqu'i naqsun fi haqqi maulana ta'ala wala muhal albattah. Dengan gambaran, andaikan ada azab, andaikan tidak ada azab, yang di sana itu terjadi ya ada seorang yang muti, ini tidak mengharuskan adanya sifat naksun pada zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak berefek apa-apa gitu loh. Hamba taat mau disiksa ya terserah, hamba taat mau tidak disiksa ya terserah. Itu dalam telaah akal. Amma syar'u, sedangkan dalam kategori syarah faqad bayyana anna Allah Ta'ala qad ikhtara bi mahdi fadlihi lil mu'min al-muti ahadal amrayni al-jaizaini fi haqqihi. Ya. Allah telah jelaskan bahwasanya Allah Ta'ala telah memilih dengan anugerah beliau untuk orang mukmin yang taat memilih salah satu dari dua hal yang jaiz. Ahadul amral jaizaini fi haqqi, pada zat Allah Ta'ala. Jadi apa yang dipilih? Wa wasa'ab wa wasawab wa na'imul mukim. Yani adanya pahala dan juga nikmat, ya, dan juga adanya nikmat yang konsisten di sana. Amaktara Ta'ala bi'adlihi lil kafiri al-jaiza al-akhirah, sebagaimana Allah Ta'ala dengan keadilan Allah itu memberikan kepada seorang kafir hal jaiz yang lain. Apa itu? Nawanar wal adzabul alim, yakni api neraka dan siksa yang pedih. Wa'lam, ya. Anal harokata wa sukuna lil jirmi yasihu ayyumathala bihimal li aksamil hukmil akili as-salasah. Ketahuilah bahwasanya gerakan dan diam untuk sebuah benda itu sah-sah saja ya untuk dipercontohkan dari ketiga hukum akal berikut. Contoh yang wajib akli ya, adanya sukun dan harokah itu berada pada sebuah benda, namun tidak secara spesifik. Jadi salah satu dari sukun dan harokah itu harus berada pada sebuah benda. Ya bisa sukunnya, ya bisa harokahnya. Salah satunya harus ada. Ini wajib. Gak mungkin ada benda itu tidak gerak dan tidak diam di saat yang bersamaan. Ya harus ada salah satunya. Yang mustahil, gerak dan diam tidak ada dalam suatu benda di saat yang bersamaan. Nah, itu mustahil. Yang jaiz, beradanya salah satunya secara khusus. Ya ini boleh gerak saja atau diam saja, sebagaimana kemarin keterangan yang sudah sempat kita singgung bersama. Wa'lam ada ma'rifata hadhil aqsami thalatha. Ya. Gimana? Izin bertanya Ustaz, yang tadi wajib sama jaiz tadi gimana? Bedanya. Kalau wajib akli itu ada salah satunya tanpa secara spesifik. Saya beri contoh, mobil atau katakan meja. Meja itu akan kita sebut ada ketika dia memiliki salah satu dari dua konsep yang ditawarkan.
dia gerak atau dia diam. Harus mengaplikasikan salah satu dari hal itu. Umpama tidak, bisakah ada meja tanpa gerak dan tanpa diam? Kan nggak bisa. Yang wajib itu Iya, ada nggak salah bisa. satunya. Yang Oh iya. jaiz ada salah satunya secara spesifik, itu yang jaiz. Gitu. Apakah Jadi itu diam atau bergerak gitu, Ustaz? iya betul, apakah itu diam atau bergerak itu nanti sifatnya wajib. Tapi spesifik, katakan dia itu ternyata kondisinya sekarang dia hanya diam saja atau hanya gerak saja, itu sifatnya jaiz. Gitu. Oke, Ustaz. Mafhum. Ya. Berikutnya wa'lam anna ma'rifatah al-aqsam salasa wa takraha ta'nisul qalbi bi amsilatiha. Ketahuilah mengetahui ketiga macam ini dan mengulang-ulangnya itu supaya membuatnya menjadi familiar di dalam hati kita, atau supaya hal itu tertanam di dalam hati kita dengan percontohan-percontohan yang ada. Hatta la yatajul fikru fi istidari ma'aniya ila kulfah aslan, sehingga tidak susah bagi akal, bagi pikiran untuk menghadirkan makna-makna itu dengan tanpa effort, ya gampang aja gitu. Mimma huwa duruyun ala kulli akilin, ya, termasuk dari golongan yang doruri nantinya bagi setiap orang berakal. Yuridu ayyafuza bi ma'rifatillah wa ma'rifati rusuli alaihi wassalatu wassalam, yang hendak untuk menjadi orang yang beruntung dengan mengenal Allah dan mengenal Rasulnya. Jadi harus memahami tiga konsep hukum akli ini secara mendasar. Faqad qala Imamul Haramaini wa jama'atun inna ma'rifata hadil aqsami thalathati hiya nafsul akal. Imam Haramain dan segolongan ulama mengatakan bahwasanya mengerti ketiga bagian hukum akal ini itulah perwujudan dari akal itu sendiri. Faman lam ya'rifiha falaysa bi'aqilin aslan. Yang enggak ngerti ini ya berarti tidak bisa dikatakan berakal. Enggak mengerti dasar konsep hukum akal itu berarti dia bisa dikatakan orang yang tidak berakal. Beda halnya dengan penggolongan, oh ini masuk akli, ini masuk adi. Nah itu orang masih bisa, kadang nggak ngerti gitu ya. Cuman kalau konsep ini pasti secara akal ini muhal, secara akal ini boleh saja, secara akal ini setiap orang pastinya kalau dia berakal ya memiliki pemahaman atas hal itu, terlepas bagaimana istilahnya. Gitu ya. Berikutnya kita masuk pembahasan al-kalamu 'alal mukallafi wa ma yajibu 'alaihi ma'rifatuhu. Ini pembahasan tentang seorang mukallaf dan apa yang bagi ia wajib untuk dimengerti. Wa yajibu 'ala kulli mukallafin syar'an. Jadi kewajibannya secara syarak. Untuk apa? Aya'rifa ma yajibu fi haqqi Maulana Jalla wa Azza. Untuk memahami hal-hal yang wajib dari Allah Jalla wa Azza. Wa ma yastahilu wa ma yajuzu, sesuatu yang mustahil dan sesuatu yang sifatnya jaiz. Wa kadzalika yajibu alaihi aya'rifa mithla dzalika fi haqqi Rasul alaihi wassalatu wassalam. Juga harus mengerti hal wajib bagi Rasul, hal jaiz dan hal mustahil. Yakni Anau yajibu syar'an ala kulli mukallafin wa wal balighul akil aya'rifa ma dzukir. Harusnya mengerti apa yang telah disebutkan tadi ya. Di anau bi ma'rifati dzalika yakunu mu'minan muhaqqiqan fi imanihi ala basyiratin fi dinihi. Karena dengan mengerti hal itu dia menjadi seorang mukmin yang benar-benar tahqiq, yang benar-benar menelitinya, mendeteksinya secara mendetail begitu ya, untuk menggapai imannya sesuai dengan pandangan yang cocok dengan agamanya. Basirah itu berarti bisa melihat masalah berdasarkan dalilnya gitu ya, yang terkait dengan agamanya. Wa inna maqala ya'rifa wa lam yakul yajzima. Kenapa kok ngomongnya ya'rifa tidak yajzima begitu ya? Karena di sini itu
Isyaratun minhu ila annal matluba fi akal iman al-ma'rifah. Untuk menekankan bahwasanya dalam akidah keimanan itu yang digapai adalah ma'rifah. Tidak sebatas jazm saja. Jadi ada ketentuan lain. Jadi jazm itu kan artinya adanya kemantapan dalam hati. Tapi tidak cukup kemantapan dalam hati itu. Namanya ma'rifah itu adalah al-jazmu al-mutabiku an dalil. Jadi kemantapan yang sesuai dengan realita, ya, yang berlandaskan dalil. Kemantapan yang sesuai dengan realita yang berlandaskan dalil. Loh, kita tahu realita itu dari mana? Ya dari nalar kita. Jadi untuk menggapai kebenaran itu tidak melulu harus terikat dengan organ indrawi kita. Tapi akal pun bisa membuktikan sebuah nilai kebenaran. Dan begitu. Akal pun bisa membuktikan sebuah nilai kebenaran. Dan itu semua berlandaskan apa? Berlandaskan dalil, nggak asal, ada dasarnya. Maka wala yakfi fiha at-taqlid, ya ikut-ikutan saja itu nggak cukup. Bahwa jazm al-mutabiq fi aqdil iman bila dalil. Jadi kemantapan yang sesuai dengan realita dalam akidah keimanan tapi dengan tanpa adanya landasan, cuma ikut-ikutan, itu nggak cukup. Meskipun ada khilafiyah ya, maksud gak cukup di sini ada yang dikatakan imannya tidak sah, ada yang mengatakan imannya sudah sah tapi berdosa karena tidak mau mengulik dalilnya. Itu bagi yang mampu. Kalau nggak mampu ya mohon maaf, kapasitas nalarnya serba terbatas. Yang penting yakin saja ya sudah aman. Kemudian ila wujubil ma'rifah wa adamul ikfa' bi taqlid dhaba jumhur ahli ilmi ka Syekhil Asy'ari wal Qadhi Abi Bakar Al-Bakilani wa Imamul Haramain wa Qahu Ibnu Qassar an Malik aidan. Jadi wajib untuk ma'rifah, wajib untuk ada dalilnya dan enggak cukup dengan adanya taklid. Kemudian para ulama silang pendapat ya mengenai wujub ma'rifah ini. Sebagian mengatakan mukallid itu beriman, hanya saja ia durhaka atau dianggap berdosa karena dia tidak menggapai level makrifah. Yang mana level makrifah ini bisa digapai dengan adanya penalaran yang sahih. Sebagian lain mengatakan ia mukmin dan tidak durhaka kecuali dia memang seorang yang dianggap mampu atau dianggap bisa untuk melakukan penalaran yang sahih. Jadi yang pertama itu cenderung mutlak, yang kedua ini dia tidak dianggap berdosa kecuali dia seorang yang bisa menalar tapi tidak melakukannya gitu. Jadi umpama orang yang mohon maaf kapasitas nalarnya pas-pasan tidak dibebani untuk ma'rifah, jadi cukup taklid saja. Versi yang ketiga mengatakan mukallid itu tidak dianggap beriman sama sekali. Tapi pendapat ini diingkari oleh yang lain. Imam Haramain dalam kitab Asy-Syamil membagi seorang mukallaf menjadi 4 macam. Faman asya badal bulughi zamanan yasa'uhu lin-nadhri wa nadhara wa lam yukhtalaf fi sihhati imanihi. Seseorang yang sempat hidup setelah masa baliknya di suatu masa yang memungkinkan dia untuk menalar dan kemudian ia menalar, ini tidak diperselisihkan mengenai keabsahan imannya. Ini yang versi golongan pertama. Kemudian wa ilam yangzur lam yuhtala fi adami syihata imani. Kalau andaikan dia nggak mau nalar, maka tidak diperselisihkan mengenai ketidakabsahan imannya. Kemudian wa man asya ba'dahu zamanan la yasa'uhu lin-nadhari wa syaghala dzalika zaman al-yasira bima yatiru alaihi min ba'din nadhari lam yuhtala fi sihhati imani.
Umpama dia sempat hidup setelah balik, tapi tidak mampu untuk menalar secara utuh. Nah, waktu yang singkat itu, kalau ia bisa menalar untuk sebagian hal saja, tidak diragukan mengenai keabsahan imannya. Eh, Sedangkan begini, kalau umpama dia tidak menggunakan waktu yang sempit itu untuk menggerakkan pikirannya gitu ya, untuk menggapai hal-hal yang bisa dicapai dalam waktu yang singkat itu, maka mengenai keabsahan imannya ada dua qaul. Yang asoh dianggap tidak sah keimanannya. Kenapa? Ya karena dia dikasih kesempatan meskipun sedikit tapi tidak menggunakannya untuk menalar konsep-konsep keimanan. Kultu ya komentar dari Imam Sanusi sendiri. Wala ala hadza taqsima innama huwa fi hakiman la jazma ma'ahu bi aqdil imani aslan walau bi taklidi. Kemungkinan adanya klasifikasi semacam ini berlaku untuk seseorang yang sama sekali tidak memiliki kemantapan dengan akidah iman secara asal. Walaupun toh dengan taklid, jadi dia murni tidak memiliki keyakinan apapun pada awalnya. Tapi begitu balik, ia berusaha menalar gitu ya. Wa dhahaba ghairu jumhur ila anna nadhra laisa bi syartin fi sihhatil iman. Bal wa laisa bi wajibin aslan. Fa innama huwa min syurutil kamal. Sebagian ya yang bukan mayoritas gitu ya. Ada yang berpendapat bahwa saya nalar itu bukan syarat untuk keabsahan iman, melainkan adalah syarat untuk kesempurnaan iman. Maka dikatakan adalah kaulah Syekhul Arif Al-Wali Ibnu Abi Jamrah Al-Qushairi wa Ibnu Rusyd wal Imam Muhammad Al-Ghazali wa Jamaah. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Abi Jamrah, Imam Qushairi, Ibnu Rusyd, ya Imam Al-Ghazali dan sekelompok ulama yang lain. Tapi yang jumhurnya mah ya Ustaz, apa namanya? Nalar ini menjadi syarat sahnya iman. Betul. Makanya tidak boleh taklid dalam masalah akidah, harus ijtihad sendiri gitu. Loh, terus kita bukannya selama ini mengaku sebagai pengikut Imam Asy'ari, itu kan taklid. Kita begini ya, apa yang dibiarkan Imam Ghazali itu kan adalah poin-poin dasarnya. Sehingga memungkinkan kita untuk menalar hal tersebut. Ya. Jadi pada dasarnya keyakinan yang kita dapati ya itu semua beranjak dari bagaimana kita menalar dalil-dalil yang ada. Kan begitu. Meskipun nanti konsep nalar kita itu sama dengan Imam Asy'ari, ya kita jatuhnya bukan taklid, ya ijtihad sendiri. Cuman konsep ijtihadnya yuwafiq, sesuai atau cocok dengan ijtihad Imam Asy'ari gitu ya. Bisa dimengerti ya. Al-haqqul ladzi yatulu 'alal kitab was sunnah. Ya. Wujubun nadhar. Memang yang benar sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah adalah wajib melakukan nadhar. Nah, terlepas ma'ataruddi fi kauni syartun fi sihhatil iman aula. Apakah itu merupakan syarat keabsahan iman atau tidak, yang jelas wujubun nadhar ini sudah sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Wa rajih annahu syartun. Ya, rajih ini adalah sebuah syarat. Faqad asa Ibnu Arabi al-qaula bi Allah ta'ala yu'lamu bi taklidi ilal mubtadi'ah. Bahkan Imam Ibnu Arabi mengatakan boleh taklid itu adalah pendapat dari orang-orang ahlul bid'ah. Bagaimana tertulis ya
atau literasi yang terdapat dalam kitab beliau Al-Mutawassit fil I'tiqad. I'lamu allamakumullahu ta'ala inna hadzal ilmal mukallafa bi la yasulu daruratan wa ilhaman. Ilmu yang ditaklifkan atau diwajibkan untuk dimengerti ini tidaklah bisa hasil secara darurah dan juga tidak secara ilham, ya. Dalam kasus kita sebagai orang awam kan ya tidak bisa kita klaim susah mendapatkan ilham, itu kan tidak bisa. Dan juga tidak sah untuk bertaklid. Wala yajuzu ayakunal khobaru tariqon ilaihi wa innama tariqu ilaihi an-nazar. Ini tidak bisa, namanya keyakinan itu berdasarkan kabar berita. Ya, ada orang ngomong gini diyakini, itu dianggap iman, dia tidak dianggap sah. Untuk mencapai level ma'rifah gitu, atau mencapai untuk ilmu al-mukallafi, ilmu ini didapati dengan cara nazar. Warasmuhu, sedangkan deskripsi untuk nazar, anahu al-fikru al-murattabu fi nafsi ala tariqin yufdi ilal ilmi awil dhanni. Jadi sebuah pemikiran yang terkombinasikan atau yang terangkai dalam diri manusia dengan sebuah metode tertentu yang bisa menghantarkan kepada pengetahuan atau yang sifatnya persepsi saja. Ya tubuh bihi man qama bihi ilman fil alami fil ilmiyat atau ghalaba dzannin fil madhunat. Nantinya orang yang mempraktekkan hal ini dia akan mencari sebuah pengetahuan dalam hal yang memang di sana ranahnya adalah ilmiat. Hal-hal yang ranahnya sifatnya adalah terkait dengan pengetahuan. Dan akan menggapai dzon dalam hal-hal yang sifatnya madhunat. Berikutnya, walau kana hadzal ilmu yahsulu daruratan la atraka dzalika jami'ul uqala. Kalau emang pengilmu ini bisa didapati murni secara darurah, jadi mau nggak mau manusia pasti tahu begitu. Ya mas, saya semua makhluk yang berakal juga akan mengerti konsep ini. Nggak ada ateisme, itu nggak ada. Atau trinitas itu nggak ada nantinya. Atau ilhaman lawadallahu ta'ala fi qalbi kulli hain, atau andaikan sebuah ilham. Andaikan ilmu ini sebuah ilham yang niscaya akan Allah letakkan untuk tiap hati ya dari setiap orang yang hidup. Ya. Karena yang namanya ilham itu adalah sesuatu yang tidak diusahakan. Sedangkan nazar itu ada taklifnya. Dan semacam itu. Lihat tahakokobi at-taklif ya, supaya nanti memang dapat muncul dengan adanya ilmu tersebut at-taklif, adanya pembebanan syariat. Jadi kalau emang di sana sifatnya adalah ilham, maka Allah akan letakkan di setiap hati dari makhluk yang hidup. Supaya apa? Ya supaya taklif itu berlaku untuk semua yang hidup. Begitu. Andaikan difahami ilmu ini sebagai sebuah ilham. Wa aidan fa'inal ilhama na'u darurah. Sebenarnya ilham itu bagian dari kasus darurah. Karena nggak buat lo nalar, ya langsung aja ngerti gitu. Nggak pakai logika-logikaan lah istilah. Bakot atlabna darurah faliyasi ayakala innahu yu'lamu bitaklid. Ya. Bakot abtolna, maaf. Padahal sebelumnya sudah kita batalkan adanya konsep darurah tadi. Ya. Karena kalau darurah mestinya nggak ada yang nggak tahu semua. Maka tidak sah dikatakan bahwasanya
adanya ilmu ini dapat diketahui dengan adanya taklid. Sebagaimana dikatakan oleh sekelompok ahli bid'ah. Karena kalau ilmu ini bisa diketahui dengan taklid, maka tidak lama kana qawlu wahidin minal muqallidina aula bil ittiba' wa inqiyad ilaihi minal akhar wa aqlahum wa aqwalum mutadaddah wa mukhtalifah. Andaikan ilmu ini bisa difahami dengan taklid, ya pasti ucapan dari salah seorang muqallidin itu lebih utama untuk diikuti, ya lebih prioritas untuk diikuti. Padahal ucapan dari muqallidin ini sendiri kadang saling kontradiksi, saling bertolak belakang. Jadi taklid ini tidak dianggap sah karena kan tergantung siapa yang diikuti gitu loh. Tergantung siapa yang diikuti. Nah, dan salah satu ucapan dari mereka itu tentu tidak lebih dominan dari yang lain karena sama-sama taklid. Karena sama-sama taklid. Nah, padahal pendapat dari orang taklid itu ya bisa jadi mutadoddah, saling bertolak belakang. Jadi kan mereka tidak menggapai sebuah kebenaran. Karena namanya kebenaran itu tidak mutadoddah. Mohon maaf ya, ini saya memang agak flu. Soalnya baru pulang kampung, kampungnya mertua di Malang, dingin. Biasanya kan saya di Kediri, panas. Jadi ya gitulah. Lu tiba-tiba. Saya lanjutkan. Wala yajuzu aidan ayyuqala innahu yu'lamu bil khabari li'anna man lam ya'lamhu fa kaifa ya'lamu anal khabruhu. Ya. Tak boleh juga dikatakan bahwasanya ilmu ini bisa didapati dengan adanya berita atau pengkabaran gitu ya. Karena orang yang nggak mengerti ilmu ini, bagaimana bisa mengerti bahwasanya ada kabar tersebut mengkabarkan tentang ilmu ini? Orang hal ini aja dia nggak tahu, kemudian ada kabar yang menyinggung sebuah hal. Kok bisa hal itu tersebut ya kaitkan dengan ilmu ini? Kan nggak nyambung. Dia tahu juga enggak, bagaimana bisa mengkaitkan kan begitu? Bata anda tariqahu an-nazar, maka bisa ditetapkan bahwasanya jalan untuk menggapai ilmu ini adalah dengan an-nazar, adalah dengan melakukan pendalaran. Bahwa awal wajibin al-mukallaf, yang namanya nazar itu adalah hal pertama yang wajib dilakukan oleh seorang mukallaf. Idil ma'rifatu awalul wajibati wala tasulu illa bihi. Karena yang namanya ma'rifah itu adalah hal pertama yang wajib dilakukan. Ya. Dan adanya ma'rifah itu tidak bisa dipakai, tidak bisa didapati kecuali dengan nazar. Jadi nazar kemudian ma'rifah begitu. Sebenarnya yang awal diwajibkan itu ma'rifah, tapi ma'rifah tidak bisa digapai kecuali dengan adanya nazar. Padahal sebelum ngaji tadi saya nggak pilek. Dibuat ngaji malah pilek. Tapi darurati takdimihi alaiha tasbutu lahu sifatul wujub qabla. Maka karena adanya nazar itu jelas lebih dahulu dari adanya ma'rifah, maka sudah barang tentu adanya kewajiban nazar itu juga lebih dahulu daripada kewajiban ma'rifah. Ya, dan kewajiban ma'rifah pada Allah itu adalah hal yang memang diketahui
adalah hal yang sudah maklum dari agama kita secara mendasar. Jadi orang mengerti Islam itu sudah barang pasti ngerti bahwasanya wajib untuk mengenal Allah dengan sifat-sifatnya, bukan mengenal dengan zatnya. Nggak mampu, belum mampu. Semacam itu. Faslun, atau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya lanjutkan? Silahkan. Jelas saya rasa ya ini untuk ini nggak ada yang perlu ditanya. Kalau tidak ada, saya lanjutkan sedikit. Faslun, ma'ana naqulu innal ma'rifata wajibatun wa anna nadhara al-musila ilaiha wajibun. Kita sebenarnya sudah mengerti ma'rifah itu wajibah, nazar yang menghantarkan kepada ma'rifah itu juga wajib. Fa'inah pada ashabina yakul. Nah, sebagian dari para ulama kita itu berkata, inna manita koda fi rabbi ta'ala al-haqqa wa ta'ala qabi i'tiqadu al-wajhisai fi sifati fa'innahu mu'minun muwahid. Jadi barang siapa yang berkeyakinan pada zat Tuhannya dengan sebuah kebenaran dan keyakinannya itu atau kepercayaannya itu ya berhubungan atau terkait dengan konsep yang tepat dari sifat-sifatnya, maka dia disebut dengan mukmin muwahhid, seorang mukmin yang menjalankan tauhid. Walakin hadzal yasiu fil aghlab ila fitnah, tapi keyakinan ini umumnya hanya berlaku bagi orang yang melakukan nalar, gitu loh. Ya begini, secara sunatullah, gimana ceritanya orang itu bisa memiliki kepercayaan? Kalau dia tidak pernah melakukan yang namanya nalar. Dari mana kepercayaan itu muncul gitu loh. Ya, jadi ucapan Ashab ini kan menunjukkan bahwasanya orang yang mempercayai zat Allah itu adalah benar adanya dan juga mempercayai sifat-sifat Allah dengan konsep yang benar, itu sudah disebut sebagai mukmin muwahhid. Cuman kepercayaan ini muncul dari mana gitu loh. Kan umumnya kepercayaan semacam ini ya terkait dari orang yang mau melakukan penalaran. Karena begini, walau hasala li ghairi nadhirin lam ya'man ayatakhala tikotuhu. Karena andaikan ada kepercayaan yang semacam ini tiba-tiba bisa muncul dari seorang yang mukallaf ya, tidak ada jaminan apapun bahwasannya kepercayaannya tidak akan goncang gitu loh. Karena tidak berasal dari nazar, ya asal percaya saja. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba saya percaya Allah itu ada dengan sifat-sifat yang sesuai gitu ya. Jadi katakan aqaid khamsin itu 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 1 sifat muhal. Itu ia percayai secara spontan dengan tanpa adanya nalar. Jadi sebenarnya bisa masuk mukmin muwahhid, cuman resikonya apa? Dia akan mudah goyah karena tidak ada dasaran dalilnya. Nah, oleh karenanya menurut kita hendaknya dia mengerti untuk setiap masalah dari masalah i'tiqad itu dengan adanya suatu dalil minimal 1 gitu ya. Dan tidak akan bermanfaat kepercayaan tersebut kecuali muncul atau berlandaskan dalil yang dalil tersebut menunjukkan akan kebenaran atas kepercayaan tersebut. Mohon maaf sekali ini ya, mohon maaf sengaja kita terganggu. Semoga besok kondisi saya sudah membaik. Ini tiba-tiba loh ya. Tadi nggak apa-apa, begitu mulai awal ngaji tiba-tiba pilek ini. Ya memang saya punya alergi dingin sih, cuma tadinya nggak apa-apa gitu, tiba-tiba kumat. Ya insya Allah kita lanjutkan besok ya supaya lebih kondusif. Ini saya setiap mau bicara bawaannya mau bersin terus. Insya Allah kita lanjutkan sama di jam 8 insya Allah.
Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.